Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fitrah, NIM D1B1222267 dari kelas F angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas UAS dari mata kuliah Analisis Farmasi 1 dengan judul pembahasan yaitu sibutramine HCl pada jamu pelangsing. Kita masuk pada slide pertama, yaitu kekurangan. Efek samping dari penggunaan sibutramine yang tidak sesuai dosis adalah tekanan darah tinggi, gangguan tidur, jantung berdebar, peningkatan risiko serangan jantung atau stroke, dan bisa menyebabkan kematian mendadak. Mengonsumsi obat pelangsing yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam jangka panjang memiliki banyak efek samping. Salah satunya adalah risiko kanker dan serangan jantung. Efek samping jangka pendek termasuk detak jantung yang lebih tinggi, diare, pendarahan pada dubur, dan menjadi gugup dan cemas. Obat pelangsing mengandung bahan kimia berbahaya tidak hanya memiliki efek jangka panjang dan jangka pendek, tetapi juga dapat merusak ginjal dan liver karena kedua organ tersebut bekerja keras untuk mencerna bahan kimia yang ada di dalam obat pelangsing. Selanjutnya, kita masuk pada sediaan yang mengandung bahan obat berbahaya. Contoh produk obat tradisional pelangsing mengandung BKO. Salah satunya adalah ramping herbal alami, Pinky, Slim Bay Mimo, Dewi Pelangsing, dan RD Pelangsing Herbal Original. Selanjutnya, kita masuk pada analisis farmasi, yaitu dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT dengan 3 campuran fase gerak yang berbeda. Analisis kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi adanya tambahan bahan kimia obat sibutramine pada produk jamu pelangsing. Selanjutnya, analisis kuantitatif. Jamu pelangsing yang positif mengandung bahan kimia obat sibutramine kemudian dianalisis kuantitatif menggunakan metode spektrometri UV-Vis. Analisis kuantitatif bertujuan untuk mengetahui kadar senyawa sibutramine yang ditambahkan ke dalam sediaan jamu pelangsing. Itulah hasil tugas dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Margansari, NIM D1B1222297 kelas F dari kelompok 3 Sildenafil. Di sini saya akan mengambil materi UAS dengan judul propilen glikol pada sirup. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu bahaya dari bahan obat, produk-produk yang mengandung bahan obat, dan analisis kuantitatif dan kualitatif. Adapun bahaya dari bahan obat yaitu propilen glikol dapat menyebabkan kerugian pada tubuh jika penggunaannya melebihi dosis yang ditentukan. Adapun kerugiannya yaitu hipotensi, aritmia jantung, gagal ginjal, hemolisis, depresi, SSP disertai kejang, dan berbagai gejala dekompensasi kardiovaskular. Adapun produk-produk yang mengandung bahan obat yaitu ada paracetamol drops, paracetamol sirup rasa peppermint, Vipkol sirup, Unibaby demam sirup botol 60 ml, Unibaby demam drops botol 15 ml, Flurin DMP sirup botol plastik 60 ml, dan Thermorex sirup botol plastik 60 ml. Dan yang terakhir yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Adapun identifikasi secara kuantitatif dilakukan untuk mengetahui cemaran EG dan DEG pada propilen glikol. Adapun cara yang digunakan dengan menggunakan kromatografi gas dengan cara yang pertama pembuatan larutan baku. Buat larutan baku propilen glikol, etilen glikol, dietilen glikol, dan 2,2,2-trikloretanol atau baku internal dalam metanol P dengan kadar berturut-turut 2,0, 0,050 dan 0,10 mg per mili. Yang kedua ada pembuatan larutan uji. Buat larutan zat dan 2,2,2-trikloretanol atau baku internal dalam metanol P dengan kadar berturut-turut 50 dan 0,10 mg per mili. Adapun identifikasi secara kualitatif dilakukan dengan cara dipanaskan sampel secara perlahan-lahan dengan kalium bisulfat. Jika uap berbau enak, dilanjutkan pemanasan hingga kering. Jika tidak terjadi bau akrolin, sampel mengandung propilen glikol.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirasati dengan NIM D1B1222295. Saya dari kelompok 3 yaitu sildenafil pada jamu. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari kelompok 6 yaitu mengenai merkuri. Langsung saja pada kerugian atau bahaya dari bahan kosmetik merkuri ini, yaitu pemakaian krim pemutih yang mengandung merkuri lebih dari kadar yang diperbolehkan dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari perubahan warna kulit yang dapat menyebabkan bintik-bintik hitam, alergi, iritasi kulit, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menimbulkan muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru, serta merupakan zat karsinogenik atau yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Selain itu, untuk merkuri ini juga dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Nah, ada beberapa contoh produk-produk yang mengandung bahan merkuri yang beredar pada pasaran. Contohnya itu ada Linseed Night, Diamond Cream, CAC Glow, Temulawak New, Natural GG, Super Quality, SP Special UV Whitening, dan Herbal Plus New. Terdapat analisis kualitatif dan kuantitatif yang terdapat pada PowerPoint ini, yaitu berdasarkan yang diperoleh dari analisis kuantitatif untuk menguji materi dengan indikator warna dan analisis kualitatif dengan metode Mercury Analyzer dari ke-6 krim pemutih wajah yang diteliti, yaitu ada 3 sampel krim yang memiliki izin BPOM, 3 sampel krim yang tidak memiliki izin dari BPOM. Nah, hasil yang diperoleh yaitu 2 sampel krim pemutih yang mengandung merkuri dalam analisis kualitatif dan kuantitatif. Kadar merkuri yang didapat dari sampel krim pemutih yang diteliti ini D299,38 ppm dan F sama dengan 101,17 ppm. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidi Ananta dengan NIM D1B1222300 dari kelompok 3 yaitu sildenafil pada jamu. Di sini saya akan mereview atau membawakan materi yang berjudul kosmetik yang mengandung timbal dari kelompok 6. Langsung saja, yang pertama, bahaya dan dampak bahan timbal secara berlebihan. Timbal dapat masuk ke dalam tubuh melalui oral dan permukaan kulit apabila terabsorpsi. Kemudian logam berat akan masuk ke dalam darah dan menyerang organ-organ tubuh sehingga menghasilkan atau menyebabkan berbagai penyakit. Mekanisme timbal berdasarkan organ yang dipengaruhi sehingga dapat menyerang sistem saraf, sistem kardiovaskular, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem endokrin, bersifat karsinogenik dalam dosis yang tinggi. Baik, selanjutnya yaitu contoh kosmetik yang mengandung timbal di pasaran. Yang pertama itu ada bedak tabur maupun bedak padat. Bedak dibuat dari berbagai macam campuran bahan tambahan. Salah satunya mungkin mengandung bahan timbal. Kemudian eyeshadow, maskara, serum, cushion, dan pensil alis. Baik, selanjutnya yaitu uji kualitatif. Yang pertama, uji kualitatif dengan reaksi KCN. Semua sampel pensil alis dan perona mata menunjukkan hasil positif, di mana terbentuk endapan putih setelah ditambahkan larutan KCN, menandakan sampel mengandung logam timbal. Yang kedua, uji kuantitatif menunjukkan bahwa sampel pensil alis dan perona mata yang diuji memberikan hasil positif, di mana terbentuk endapan warna kuning setelah diberikan atau ditambahkan larutan K2CR04 menandakan sampel mengandung logam timbal. Jadi hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa semua pensil alis dan perona mata yang diuji memberikan hasil positif mengandung timbal. Kemudian uji kuantitatif, di mana hasil uji kuantitatif kadar timbal pada sampel kosmetik pensil alis dan perona mata mengandung metode spektrofotometri visible. Yang pertama itu hasil uji kuantitatif dalam timbal pada sampel pensil alis. Yang pertama itu ada sampel A 20,8 mg per kilogram, sampel B 8,93 mg per kilogram, sampel C 1,63 mg per kilogram. Kemudian yang kedua itu hasil kuantitatif timbal pada sampel perona mata, di mana sampel A mengandung 4,00 mg per kilogram,
sampel B mengandung 0,22 mg per kilogram, sampel C 4,31 mg per kilogram. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel A tidak memenuhi syarat karena melebihi batas. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membuat video mengenai materi insulin babi. Baik, di video ini ada beberapa hal yang dibahas, yaitu yang pertama bahaya dari insulin babi, dan yang kedua metode analisis kualitatif dan kuantitatif dari insulin babi, dan yang terakhir yaitu produk yang mengandung insulin babi. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu insulin babi. Insulin babi merupakan obat yang berasal dari ekstrak pankreas babi yang sebelumnya digunakan dalam pengobatan diabetes tipe 1 dan ditemukan oleh Frederick Banting dan Charles Best pada tahun 1921. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, bahaya dari bahan insulin babi. Insulin babi dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam ragi. Insulin babi boleh digunakan dalam transplantasi pankreas babi untuk mengobati diabetes tipe 1 dan juga digunakan sebagai bahan pembuatan insulin manusia. Namun seiring dengan perkembangan kedokteran, insulin babi harus ditinggalkan sebab insulin halal sudah ditemukan dan insulin manusia yang struktur kimianya identik dengan insulin pankreas pada manusia memberikan keuntungan tambahan pada pasien diabetes. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu metode analisis. Metode analisis pada insulin babi memiliki dua metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Pada analisis kualitatif terdiri dari kromatografi cair kinerja tinggi atau yang disingkat dengan KCKT, di mana prinsip dasar metode ini berdasarkan pemisahan senyawa seperti insulin, insulin analog, dan metabolitnya dengan media cairan bertekanan tinggi dan deteksi senyawa dengan detektor ultraviolet dan spektrofotometri massa. Waktu yang diperlukan untuk deteksi insulin, insulin analog, dan metabolitnya 10-20 menit, tetapi preparasi sampel yang berbeda sebelum analisis dengan KCKT mempengaruhi sensitivitas. Sedangkan pada analisis kuantitatif terdiri dari immunoassay dan biosensor elektrokimia. Pada teknik immunoassay menggunakan anti-drug antibody untuk mengidentifikasi obat dan metabolitnya di dalam sampel atau materi biologik. Jika di dalam matrik terdapat obat dan metabolitnya atau antigen target, maka dia akan berikatan dengan anti-drug antibody. Namun jika tidak ada anti-target, maka anti-drug antibody akan berikatan dengan antigen penanda. Sedangkan biosensor elektrokimia merupakan perangkat yang bekerja berdasarkan pengukuran arus dan atau tegangan untuk mendeteksi pengikatan insulin dengan elemen dalam biosensor. Biosensor akan berikatan secara kovalen dengan insulin dan sinyal elektrokimia dari insulin diukur dengan voltameter. Metode biosensor mempunyai spesifitas yang rendah karena kombinasi reseptor ligan kurang spesifik. Berikut ini adalah contoh dari produk insulin babi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti Akmal dengan NIM B1 B12230 dari kelas F angkatan 2022 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi formalin atau formaldehid pada kosmetik dari kelompok 8. Kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian formalin dalam ilmu kimia atau formalin adalah senyawa organik yang termasuk dalam kelompok aldehid dengan rumus molekulnya CH2O, dikenal dengan nama formaldehid atau metanol. Selanjutnya, formalin atau formaldehid banyak digunakan pada produk-produk kosmetik yang berfungsi sebagai pengawet. Produk kosmetik yang mengandung formaldehid, formalin, dan atau paraformaldehid dapat kontak dengan rambut, misalnya sampo dan kosmetika rambut, kulit atau deodoran, produk mandi, kosmetika kulit, dan lotion, mata, maskara dan riasan mata, mukosa oral, yaitu obat kumur dan penyegar nafas, dan kuku atau pelunak kutikula, krim, kuku, dan lotion.
Selanjutnya, contoh sediaan kosmetik yang mengandung formaldehid. Di sini ada Ulticare, Keratin Max Purifying Shampoo, terus yang kedua ada betadine, yang ketiga marimar, yang keempat ada kali atau cat kuku, yang kelima ada deodoran tawas. Kekurangan formaldehid yaitu efek samping formaldehid dalam cat kuku bervariasi dapat berupa kerusakan kuku, perubahan warna kuku, dan dermatitis kontak alergi. Dermatitis dapat terjadi di sekitar area pemakaian atau periungual maupun di tempat jauh atau yaitu dermatitis ektopik. Kita masuk ke uji kualitatif, di mana metode destilasi sampai ditimbang dan didestilasi menggunakan alat destilasi atau iwaki dengan penambahan asam fosfat 10% dan aquades. Yang kedua, hasil destilat direaksikan dengan reagen NAS lalu diuapkan di water bath atau memer. Setelah dingin, kemudian diekstraksi dengan kloroform menggunakan corong pisah atau iwaki. Hasil ekstraksi tersebut kemudian ditotolkan pada plat KLT atau MER dan dielusi menggunakan fase geral etil asetat atau asam asetat atau metanol. KLT bekerja dengan cara memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap dua fase, yaitu fase diam atau merupakan lapisan tipis bahan adsorben yang dilapiskan pada plat KLT. Bahan adsorben yang umum digunakan adalah silika gel, alumina, dan selulosa. Fase gerak merupakan pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel dan mengeluaskannya. Pada plat KLT fase gerak yang digunakan etil asetat, asam asetat, atau metanol. KLT bekerja dengan cara memisahkan komponen-komponen dalam campuran berdasarkan perbedaan afinitas mereka terhadap dua fase. Fase diam merupakan lapisan tipis bahan adsorben yang dilapiskan pada plat KLT. Bahan adsorben yang umum digunakan adalah silika gel, alumina, dan selulosa. Fase gerak merupakan pelarut yang digunakan untuk melarutkan sampel dan mengeluaskannya pada plat KLT. Fase gerak yang digunakan etil asetat, asam asetat, dan metanol. Zat yang dapat menimbulkan bercak pada KLT adalah reagen NAS setelah pemisahan. Zat pada KLT disampaikan dengan reagen pendeteksi yang akan bereaksi dengan zat tertentu dan menghasilkan warna. Warna yang dihasilkan bervariasi tergantung pada jenis reagen dan zat yang bereaksi. Selanjutnya, di sini ada sampel R1, R2, R3, dan TR1, TR2, TR3. Dan standar pembanding menghasilkan bercak pada KLT DA memiliki nilai RF yang cukup baik, yaitu antara 0,2 sampai 0,8. Jadi dalam penelitian ini terdeteksi 6 sampel cat kuku mengandung formaldehid. Selanjutnya, uji kuantitatif. Hasil uji kuantitatif pada cat kuku menggunakan metode spektrofotometri UV vis yang tertera pada tabel kedua menunjukkan pengukuran pada sampel R2, R3, dan TR2 menghasilkan nilai adsorbansi yang terlalu rendah, di mana nilai adsorbansi yang baik yaitu antara 0,2 sampai 0,8. Konsentrasi analit rendah dalam sampel yang masih dapat dideteksi atau nilai LOD yaitu 0,2115 mg/L. Berarti pada angka tersebut sampel masih dapat dideteksi pada alat namun tidak selalu dapat dikuantitasi. Pengukuran pada sampel R1, TR1, dan TR3 menghasilkan nilai adsorbansi yang baik yaitu antara 0,2 sampai 0,8. Dapat disimpulkan bahwa kadar pada sampel R1, R2, dan R2 berdasarkan hasil tersebut dinyatakan tidak terdapat sampel yang positif mengandung formaldehid dengan kadar rata-rata yang melebihi batas dari ketentuan Peraturan Kepala Badan POM RI nomor HK 03/128/11/07/517 tahun 2011, yaitu dengan kadar maksimum 5%, maka dapat disimpulkan bahwa sediaan cat kuku yang beredar di pusat perbelanjaan Bekasi tersebut layak digunakan karena tidak terdapat penyalahgunaan bahan pengawet pada kosmetika yang tidak diperbolehkan untuk melebihi batas kadar yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Namun,
Alangkah baiknya dibatasi penggunaan cat kuku yang mengandung formaldehid mengingat efek dari formaldehid yang membahayakan kesehatan apabila sering terpapar formaldehid. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Grace dengan NIM D1B12279 dari kelompok 3 kelas F angkatan 2022. Saya akan menjelaskan bahaya dari bahan quinon, yang kedua produk yang mengandung bahan quinon, dan yang ketiga analisis kualitatif dan kuantitatif. Adapun bahaya dari hidroquinon ialah krim pemutih kulit biasanya mengandung zat aktif pemutih seperti hidroquinon dan merkuri. Hidroquinon yang banyak dipakai sebagai penghambat pembentukan melanin yang dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Pada hal ini, melanin berfungsi sebagai pelindung kulit dari sinar ultraviolet sehingga terhindar dari resiko terkena kanker kulit. Apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama dan di bawah sinar matahari secara langsung, hidroquinon dapat mengakibatkan noda hitam dan benjolan kekuningan pada kulit yang disebut sebagai oksinosis yang sifatnya permanen sebagai akibat terhambatnya produksi melanin kulit yang berfungsi melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Dan adapun beberapa bahan kosmetik yang mengandung hidroquinon. Yang pertama itu ada Widya Collagen Dye and Night Cream, dan yang kedua ada Skin Light, dan yang ketiga ada produk hidroquinon tretinoin baby face. Adapun pengujian kuantitatifnya yaitu dalam jurnal kuantitatif hidroquinon pada produk kosmetik krim pemutih yang beredar di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara dengan metode spektrofotometri UV vis yang diuji sampel krim pemutih wajah sebanyak 12 sampel yang diambil dari beberapa wilayah Surabaya Pusat. Ada pasar Belaruran, pasar Kapasan, dan pasar Monorejo, dan pasar di wilayah Surabaya Utara yaitu pasar Pegirian, pasar Kedung Cewok, dan pasar Tanbakwet. Di masing-masing diberi kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Sampel dipreparasi dengan metanol untuk selanjutnya dilakukan analisis kuantitatif dengan spektrofotometri UV vis. Analisis kuantitatif kandungan hidroquinon pada sampel krim pemutih wajah yang beredar di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara menunjukkan bahwa seluruh sampel krim pemutih pada penelitian ini mengandung hidroquinon, dan kadar tertinggi hidroquinon diperoleh pada sampel G dengan perolehan kadar hidroquinon sebesar 0,0331%, dan secara keseluruhan kadar hidroquinon pada sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak melebihi batas kadar hidroquinon yang ditetapkan BPOM, yaitu tidak lebih dari 2%. Selanjutnya, pengujian kualitatif. Dalam jurnal analisis kualitatif hidroquinon pada produk kosmetik krim pemutih yang beredar di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara dengan metode spektrofotometri UV vis, penelitian dengan pengujian kualitatif tersebut menggunakan spektrofotometri UV vis sebagai instrumen pengukurnya. Analisis hidroquinon dengan instrumen pada dasarnya tidak hanya dapat dilakukan dengan spektrofotometri UV vis. Beberapa penelitian menggunakan HPLC. Analisis kuantitatif kandungan hidroquinon pada sampel. Analisis kuantitatif kandungan hidroquinon pada sampel krim pemutih wajah yang beredar di wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara menunjukkan bahwa seluruh sampel krim pemutih pada penelitian ini mengandung hidroquinon, dan kadar tertinggi hidroquinon diperoleh pada sampel G dengan perolehan kadar hidroquinon sebesar 0,0331%. Secara keseluruhan, kadar hidroquinon pada sampel ini
dalam penelitian tidak melebihi batas kadar hidrokuinon yang ditetapkan BPOM, yaitu tidak lebih dari 0,2%. Itulah tadi penjelasan dari bahan bahaya dari obat kuinon, produk yang mengandung hidrokuinon, dan analisis kuantitatif dan kualitatif dari hidrokuinon. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.